Kegiatan seperti ini hanya terlihat sekali dalam setahun di daerah kami Sisadarube, Pakpak Barat. Kami mulai sibuk menyiapkan berbagai jenis masakan untuk dihidangkan bagi para warga Sisadarube dan undangan yang akan menghadiri upacara tahunan kampung kami ini. Kami yaitu semua warga yang berada di wilayah Sisadarube yang mencakup 3 desa dan 6 lebuh. Wilayah kami ini berada di Kecamatan Pargeteng-Geteng Sengkut, satu dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pakpak Barat. Wilayah kami Sisadarube ditinggali oleh mayoritas marga Manik yang masuk ke dalam suak Simsim dalam suku Pakpak. Seperti yang kita ketahui, kami suku Pakpak memiliki 5 suak yang tersebar di berbagai daerah. 5 suak yang kami maksud adalah suak Simsim, suak Kepas, suak Pegagan, suak Boang, dan suak Kelasen. Pembagian ini berdasarkan kedekatan wilayah, kedekatan sosial, dan ekonomi. Kami para warga Sisadarube sangat bersyukur. Kami tinggal di bagian wilayah Pakpak Barat yang sangat lestari alamnya. Setiap hari kami disuguhkan dengan hamparan alam Bukit Barisan yang sangat menyejukkan mata dan pikiran kami. Ya, kami warga Sisadarube mayoritas bekerja sebagai petani. Hal ini membuat kami sangat menghargai sumber daya alam, khususnya sumber daya alam hutan, yang masih kami jaga dan selalu akan kami jaga. Di setiap bulan kedua dalam kalender Masehi, kami biasanya mulai menyemai padi di Sisadarube. Sebelum memulai musim tanam, kami akan mengadakan upacara tahunan di Sisadarube yang kami sebut dengan upacara menanda tahun. Berbagai persiapan kami lakukan tepat di sore hari sebelum esok upacara menanda tahun digelar. Kami telah menyembelih seekor kerbau untuk merayakan upacara besok. Para lelaki yang ikut berkebas bertugas untuk memotong daging kerbau. Kami senang kegiatan seperti ini bisa diselenggarakan di Sisadarube, karena selain untuk memelihara tradisi leluhur, kami bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan semua warga dari 3 desa dan 6 kampung yang ada di Sisadarube. Meskipun lelah, kami masih tetap semangat untuk berkebas. Sepanjang malam ini kami akan sibuk memasak. Dan tidak lupa memasak makanan khas Pakpak, yaitu peleng. Di sini kami sudah mempersiapkan bahan-bahan pembuatan peleng. Bagi kami suku Pakpak, peleng bukanlah sajian makanan semata. Ada makna yang disampaikan lewat penyajian peleng. Makan peleng biasanya kami lakukan pada saat menyambut momen-momen penting dalam masyarakat Pakpak. Setelah makan peleng, akan ada harapan besar dan timbul keberanian dan motivasi dalam diri kami untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kalau kami di sini Pak, kalau sudah makan peleng namanya, harus ada cabai merah di atasnya. Dan ada pula itu dibuatkan suatu ikannya di situ, tulangnya. Jadi pertama itu dibuatkan di situ cabai kunyit merah. Kan sama yang kita bilang tadi itu kan, berarti 3. Yang 3 ini begitu pahitnya, begitu susahnya dalam peleng ini. Suatu pekerjaan haruslah sepenanggungan dalam hidup itu. Ada dibuat di situ suatu tulangnya itu adalah persendian itu, sendi itu di atas peleng itu ditaruh. Bagaimana antara hubungan Beru dengan kula-kula, bagaimana kula-kula hubungannya dengan Sukut Nitalun. Itulah prinsip akar orang tua kami dibuat suatu
hubungan itu sebagai makanan ciri khas. Kalau sudah sama-sama sepenanggungan merasakan enaknya digabung yang 3 macam itu di situ, begitulah kehidupan maunya yang kita jalin dari mulai awal dari akhir. Begitulah keakraban yang diminta orang tua. Artinya kalau sudah persendian hubungan itu ada, tentunya terjalinlah hubungan tetap keluarga. menjaga hubungan keluarga. Berarti kalau ada dia itu suatu permasalahan, sama-sama bertanggung jawab, sama-sama bekerja sama apa yang keperluan di situ. Disitulah dibuat suatu antara hubungan makanan makna daripada Peleng Sicinambara itu. Baru yang kedua maknanya itu, sehingga sudah kita artinya kalau bahasa Pak itu menepuhi namanya, menjauhkan niat-niat yang jahat daripada roh kita. Tentunya yang tinggal adalah baik. Mana yang kebaikan yang tinggal, contohnya kita buatkan dulu seperti bekerja kita ke ladang. Karena ini mau menanam padi, contoh kita mau bekerja pertama harus sudah dulu kita makan peleng. Supaya menghindari mara bahaya yang ada yang mau kita kerjakan itu, supaya hilanglah dari situ mara bahaya, supaya makan peleng kita dijauhkan mara bahaya. Tidak terasa malam berganti subuh. Kami membungkus peleng dengan daun yang kami petik dari hutan. Daun ini kami sebut dengan tambelakut. Makanan yang dibungkus dengan daun ini rasanya pasti akan lebih enak. Selain untuk bungkus peleng, kami juga biasa memetiknya untuk dijadikan obat sakit perut. Daun ini masih banyak dijumpai di hutan Pak-Pak Barat. Inilah satu kelebihan kami yang tinggal di daerah yang memiliki sumber daya alam hutan yang terjaga. Kami bisa memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari, tentunya dengan tetap menjaga kelestariannya. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh warga Sisadarube. Demikian halnya dengan saya, Anissa Faradi Katumangger, salah seorang dari remaja putri yang tinggal di Sisadarube Pargeteng-geteng Sengkut. Jua, eta mau kita laos mideleng si menoto mendahi kerja baik menanda tahun. Deleng si menoto merupakan lokasi upacara menanda tahun Sisadarube. Letaknya berada di hutan tak jauh dari tempat tinggal kami Sisadarube. Kami harus menapaki 58 anak tangga untuk bisa sampai di lokasi upacara menanda tahun Deleng si menoto. Di Deleng terdapat 2 bale-bale sebagai tempat warga untuk mengikuti upacara menanda tahun. Atap bale-bale dibuat menyerupai rumah adat suku Pak-Pak. Di Deleng si menoto ini terdapat sebuah batu perjanjian yang disebut dengan batu tetal. Batu perjanjian bahwa Sisadarube sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya petani harus menghargai alam. Tidak ada yang tahu pasti kapan batu ini dibuat, namun diperkirakan usianya sudah mencapai ratusan tahun. Jika diperhatikan, bentuk batu tetal ini menyerupai cicak. Bagi kami suku Pak-Pak, hewan cicak dikenal sebagai beras patitano. Ornamen ini dianggap sebagai pelindung, lambang tendi atau roh yang akan melindungi si penghuni rumah lahir dan batin. Biasanya para suku Nitalun atau putra daerah Margamanik akan mengenakan pakaian adat Pak-Pak. Pakaian adat pria dan wanita Pak-Pak didominasi dengan warna hitam. Untuk pria, baju hitam diberi garis merah pada ujung tangan dan pada daerah kancing baju.
Untuk kami wanita, baju hitam juga diberi garis merah dan dihiasi dengan payet berwarna kuning keemasan. Tidak lupa, kami menggunakan oles dan tudung kepala. Prosesi upacara menanda tahun pun dimulai. Acara menanda tahun diawali dengan penyerahan hak dan kewajiban oleh sukut lama kepada sukut yang baru. Penyerahan hak dan kewajiban ini dilambangkan lewat pemberian sarung dan baju adat Pakpak oleh sukut lama. Sarung dan baju ini kemudian dikenakan oleh sukut yang baru. Setiap tahun sukut Sisadarube akan dipilih secara bergilir dari 6 lebuh yang ada di Sisadarube. Setiap lebuh akan mendapatkan giliran menjadi sukut setiap 6 tahun. Sukut dalam menanda tahun ini punya tanggung jawab besar selama setahun ke depan. Sukut berperan sebagai contoh bagi masyarakat Sisadarube, dan ia wajib mengikuti aturan yang harus dikerjakan sebagai sukut dan menghindari apa yang dipantangkan untuk dikerjakan oleh seorang sukut. Jadi tanggung jawab sebagai sukut yang kami kemukakan atau kami dahulukan sebagai tanggung jawab dia pada hari ini. Satu adalah untuk merebukan pantang-pantangan larangan yang tidak bisa dikerjakan. Mulai awal pertama dia itu kita buatkan dulu mencangkul-cangkul tanah yang tidak difungsikan. Yang kedua adalah merambah-rambah hutan atau memotong-motong kayu yang tidak difungsikan, atau membuat suatu masak-masak kopi yang tidak kita fungsikan itu. Jadi sebagai hak daripada tanggung jawab, sebagai kewajiban, itulah kewajiban daripada sukut. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperlukan harus dipantangkan. Itulah tujuannya dia kita dahulukan. Dialah sebagai contoh itu perilaku-perilaku yang baik. Itulah nantinya sebagai pandangan generasi atau anak-anak yang muda sekarang, begitulah contoh perilaku yang baik yang dikerjakan oleh sukut. Baru hak daripada kewajibannya, kalau haknya ada juga. Kalau ada dia itu memotong daging, di situ seperti tadi kita motong kerbau. Itulah namanya sendihi. Itu sendihi sipangan namanya. Itu ikatan keluarga. Ada di situ dia haknya itu adalah namanya betekan. Itulah diterima oleh sebagai sukut haknya. Baru yang kedua, kalau ada nantinya pelanggaran-pelanggaran seperti contoh menanam padi kami di atas daripada bulan 10. Itu hak dia untuk mengutangi, melanggar aturan itu. Itulah yang kami dahulukan, dia yang melarang itu. Seperti hutan merambat tadi atau membakar hutan. Dialah menentukan hukuman utangnya itu. Dengan penghitungan-penghitungan daripada ada penghitungan yang di kampung-kampung yang 6 itu. Sukut Nitalun yang dipanggil Sibaso kemudian memimpin ritual gerek-gerekan. Gerek-gerekan adalah ritual penyembelihan ayam untuk melihat pertanda apa yang terjadi setahun ke depan. Sebelum disembelih, ayam diberikan benih padi. Setiap gerak-gerik dan posisi ayam memberi pertanda yang hanya bisa diartikan oleh Sibaso sukut Nitalun. Pertanda yang diberikan tidak hanya untuk bidang pertanian saja, tetapi juga untuk kesehatan dan kehidupan bermasyarakat Sisadarube. Jadi dalam hal ini setelah kami laksanakan itu menanda tahun pada hari ini. Tujuan hasil daripada gerak-gerakan, hasil daripada pertanda yang telah kita potong ayam tadi pada hari ini, apa yang ditentukan dan apa hasilnya, itulah kita kerjakan pada tahun ini. Contoh, sebagai kami petani, yang padi pertama yang kita tanam adalah padi hitam. Kalau sama kami itu padi pulut namanya itu. Padi pulut. Jadi kalau sudah berdasarkan padi pulut itu kami tanam, yang pertama tentunya tanam-tanaman yang lain tentu mengikut bagus daripada tanaman contohnya yang padi merah kita tanam duluan. Lebih membawa berhasillah tanaman yang padi pulut yang hitam tadi kita tanam. Jadi hasil daripada itu menyangkut daripada untuk buah-buahan atau tanaman lainnya. Pada tahun ini sesuai daripada hasil pertanda tadi dapat dari ayam itu adalah bagus semua. Kami masyarakat Sisadarube sangat antusias
antusias mendengarkan pertanda-pertanda yang disampaikan oleh Simbaso Sukutnitalun. Berarti bahanlah muku bahanlah. Kan kau berarti? Aku bahanlah. Saatnya menanam padi di 7 lubang yang kami kenal dengan istilah merdang. Merdang dilaksanakan oleh Sukut Baru yang dipandu oleh Simbaso Sukutnitalun. Ketujuh lubang yang mengikuti pola bambu yang ditancapkan ini punya makna tersendiri bagi kami warga Sisa Darube. Tanam pada hari ini adalah 7 lubang dia itu, 7 lubang. Jadi yang 7 lubang ini pertama dia itu satulah kepada Sukutnitalun. Sebelah kiri 3 lubang itu, itulah namanya Penelangken Kedek, Penelangken Belgah, dekat Beru, Sinindiangkip, Imosidasa lubang Sitelu. Jadi kalau dalam bahasa pekerjaan baik itu dinamakan Penelangken Belgah dan Penelangken Kedek. Itulah kalau pekerjaan yang baik. Sebelah kanannya dia itu juga 3 lubang. Dia disebut itu Benaniari, sama kula-kula Simumpus, sama kula-kula pemuatan Beru atau Puang Labe. Kalau pekerjaan dia itu pesta baik. Jadi sekarang itu yang 3 ini, yang seperti kita bilang tadi mardang ini, mana ajalah duluan di antara 3 ini yang lebih bagus nampak daripada tanaman yang kita lihat tadi. Contohnya sekarang kan 3 macam tadi itu. Padinya hitam, merah, putih. Jadi yang putih itu namanya padi pulut, yang merah itu namanya padi Sukutnitalun, yang putih itu adalah padi Beru. Jadi bersifat-sifat, kalau bahasa sehari-hari itu, kalau sama kami itu kula-kula itu atau puhun itu Simupus itu, dari situlah permintaan kami, perpanjangan tangan kami melalui Tuhan, sodip atau perjekin yang dikasih puhun kami kepada kami selaku Berunya. Jadi yang sifatnya Sukutnitalun itu merah itu adalah berani. Berani mempertahankan tanahnya atau tempat tinggalnya. Itulah pengertian daripada padi merah itu. Yang padi putih namanya Beru itu putih. Bagaimanalah bersifat putih? Kalau memutuskan suatu keputusan atau permasalahan di tengah kampung, contohnya ada permasalahan perkelahian, Beru inilah untuk mendamaikan. Padi telah ditanam. Saatnya Sukut terpilih dan sang istri dilingkupkan sarung. Kegiatan ini kami lakukan sebagai simbol agar tanaman yang telah kami tanam terhindar dari hama dan penyakit. Demikian juga dengan kami warga Sisa Darube terhindar dari mara bahaya. Tak lama Sukutnitalun memberi aba-aba untuk kami mengambil kembali sarung masing-masing. Saat sarung penutup Sukut dan istri dibuka, maka demikianlah kiranya rezeki juga terbuka bagi kami Sisa Darube. Sukut Baru dan sang istri akan disalami oleh warga Sisa Darube serta tidak lupa mengelus-elus batu tetap. Makna daripada tujuan itu sebenarnya dia untuk menghapus-hapus ke belakang itu. Kalau contoh kita buatkan contoh kehidupan manusia. Bagi di mana aja yang kotor-kotor di badan kita, kalau memang sudah kita sisihkan itu sudah bagus. Tapi kalau dalam rezekin itu, rezeki yang kita minta itu adalah melalui daripada niat kita. Bagi yang niat yang tidak baik atau suatu pekerjaan, dijauhkanlah mara bahaya bagi kami. Ya rezeki murahlah pada hari ini, itu tujuannya dihapus-hapus itu. Berarti dia itu meniatkan kepada itu dihapuskanlah rezeki-rezeki yang kurang baik bagi dia. Biar yang tinggal yang baiknya untuk hari-hari depan.
itunya tujuannya itu tadi supaya dihapus di situ di dalam batu tetal itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu syarat sebenarnya yang dilakukan manusia untuk suatu pekerjaan pada pekerjaan-pekerjaan seperti menanda ini. Bukan secara langsung, artinya niat aja pun kita niatkan sudah tercapai, kira-kira begitu dia. Setelah rangkaian upacara menanda selesai, kami mengambil tempat duduk di balai-balai dan bersiap untuk makan siang. Sajian peleng dalam bungkusan daun tambelakut ini sangat menggugah selera. Merasani pelengen. Peleng kami ini rasanya enak di mulut dan enak di perut. Pada hari menanda tahun, kami harus meninggalkan lokasi sebelum jam 12 dan pulang ke rumah. Salah seorang dari kami ada yang ditugaskan membawa janur untuk mengelilingi kampung sambil meneriakkan sengket rebu, sengket rebu, sengket rebu. Ada beberapa kegiatan yang dipantangkan jika janur sudah diketuk. Pantangannya pertama itu, pulang kami dari sini pertama dia itu jangan jalan-jalan, jangan memasak, jangan mengkorek tanah, jangan menggonceng-gonceng, jangan membuat bubur atau lemak-lemak di rumah. Jangan minum kopi, memanjat. Seharusnya dia itu harus kita kerjakan pada hari ini. Cuma 2. Tidur atau menjahit. Di luar daripada itu takkan bisa suatu pekerjaan mulai jam 12 sampai jam 6 nantinya. Seharusnya tidur maknanya itu, pertama dia itu tidur. Tidur itu kalau udah kita tidur, bersifat tidur itu kayak mana? Berarti prinsip-prinsip atau hama-hama itu contohnya berarti dia kita minta harus tidur, jangan bekerja untuk makan tumbuh-tumbuhan kita. Baru kalau ada bersifat niat jahat sama kita, kalau udah tidur kita itu, berarti kalau tertidur nggak mungkin ada datang jahat kan gitu. Baru kalau arti daripada dia menjahit itu atau menjarum kalau bahasa Bapak. Ya pertama yaitu kalau ada permasalahan yang ada sekarang, kalau udah kita jahit itu kita tutup kan udah selesai. Kalau ada pula dia itu sudah bekerja contohnya sekarang atau hewan-hewan lah kita bilang, kalau kita sudah kita jahit kita tutup takkan mungkin lagi datang dia ke tanaman kita. Itulah pengertian daripada orang-orang tua kita terdahulu. Sengket rebu artinya dari pukul 12 siang hingga pukul 6 sore, kami warga Sisadarube harus menyepi. Kegiatan yang boleh kami lakukan hanyalah menjahit dan tidur. Jika kami menjahit saat menanda tahun, maka semua mulut hewan pengganggu tanaman juga akan seolah-olah terjahit mulutnya. Demikian pula jika saat kami tidur, semua hama tanaman akan tertidur dan tentunya tidak akan mengganggu tanaman kami. Suasana kampung Sisadarube sejenak akan terlihat sepi dari aktivitas keseharian kami, hingga nanti sang senja kembali menyapa. Kami Sisadarube, inilah tradisi kami.